nanti mungkin kalau ketemu mungkin siapa ya? Langsung kaget semua. Ini 50. Ini yang kumpulin 49. Mungkin yang satunya udah resign atau bagaimana kan saya belum tahu juga. Ya, bentar saya pindah posisi. Udah resign ya. Bentar, saya pindah posisi dulu ya, agak nyender-nyender dikit. Ini udah ternyata sudah pukul 8. Kalau orang tua jam segini udah ngantuk biasanya. Kalau teman-teman biasanya kehidupannya mulainya jam 8 malam gitu ya, malam mulainya. Kalau saya jam-jam segini itu udah ngantuk. Oke, kita lihat ya berita-berita. Hak hidup tenaga medis terancam saat pandemi. Wah, ini kan biasanya selama pandemi hak-haknya pasien yang terancam. Nah, ini sekarang ada yang membahas tentang hak hidup tenaga medis. Ini bagus topiknya. Syafrila ada? Ada, Bapak. Ya, silahkan diceritakan. Ini suaranya mungkin bisa dikeraskan sedikit. Suaranya agak imut-imut. Mungkin bisa dijelaskan, dikeraskan sedikit biar lebih terdengar jelas. Silakan di Syafrila. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, ya sudah lebih baik. Silakan. Ya, jadi berita yang saya ambil yaitu berjudul Komnas HAM mengatakan bahwa hak hidup tenaga medis terancam saat pandemi. Adapun komisioner Komnas HAM yang mengatakan hal tersebut yaitu Sandra Moniaga. Beliau mengatakan hal tersebut bahwa hak hidup tenaga medis terancam saat pandemi dikarenakan kondisi pandemi yang memaksa para tenaga medis untuk bisa bekerja dengan intens untuk menangani para pasien COVID yang setiap harinya semakin bertambah hingga ribuan begitu, sehingga kemerdekaan hidup seperti beraktivitas dengan normal, dapat beristirahat dengan normal, yang seperti itu terganggu begitu. Menurut Sandra juga memberikan saran hal tersebut harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah seperti adanya pengurangan jam kerja bagi tenaga medis. Dari saya. Iya, menurut Syafrila kira-kira hal apa atau peraturan apa yang dilanggar dalam kasus ini atau dalam berita ini? Mana? Halo? Iya, Bapak. Oh iya. Sebentar. Oh iya, sebentar ya. Atau mungkin nanti sambil Syafrila mencari, mungkin ada teman-teman kira-kira apakah ini benar setuju bahwa pandemi ini mengancam hak hidup tenaga medis atau sebenarnya tidak mengancam gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Nanti sambil Syafrila mencari kira-kira undang-undang apa atau peraturan apa yang terkait hal ini. Silakan. Ada? Komisi Bapak ingin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya hal itu melanggar dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yaitu yang hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Dek Syafrila. Jadi ini melanggar hak seseorang ya ketika atau bisa dikatakan melanggar hak hidup seseorang, bahwa seseorang itu kan berhak untuk hidup lebih layak untuk mempertahankan kehidupannya. Oh ya, ini ada tanggapan dulu silakan dari Dek Febrian dulu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya.
Tapi misalkan pasien, maksudnya tenaga medisnya itu ini tidak melakukan secara maksimal, mungkin itu kan berdampak pada pasien, Bapak, pada korban-korban pandemi COVID. Itu tentunya kan ini yang nantinya akan lebih ini berdampak pada masyarakatnya seperti itu. Kan ini juga kalau tenaga medis itu kan juga memang sudah tugasnya bahwa untuk membantu dan untuk menyelamatkan dari pandemi ini seperti itu. Kalau misalkan tenaga medisnya ini performa kerjanya itu dikurangi, apakah itu tidak berdampak pada ini, Bapak? Penanganan dari kasus pandemi COVID-nya ini seperti itu. Takutnya kan semakin melebar seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Febrian. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit pendapatnya Dek Febrian bahwa kalau misalnya kalau kita setuju bahwa hak tenaga medis ini terlalu capek atau dia terlalu waktu istirahatnya kurang atau aktivitas menangani pasien COVID ini terlalu berlebihan, perlu dikurangin, nanti malah takutnya tenaga medisnya kebanyakan yang istirahat, jadi kan malah kekurangan tenaga akhirnya. Malah yang awalnya cukup tenaganya ketika tenaga medisnya disuruh istirahat, disuruh berlibur begitu karena dia perlu recharge energi, malah akhirnya kasus COVID ini tidak ada yang menangani atau malah kewalahan tenaga-tenaga yang lain. Ya, misalnya nih analoginya begini. Awalnya ada 100 tenaga medis misalnya, 100 dokter atau ada dokter, perawat dan lain-lain, ada 100. Ya. Terus kerjaannya berat. Ya, akhirnya rumah sakit mengambil keputusan daripada 100 ini berat, 100 tenaga ini berat, kita yang 20 libur dulu. Sehingga setiap hari hanya 80 tenaga medis yang bekerja. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini menyelesaikan masalah? Ya, yang 20 libur, otomatis yang 80 ini beban kerjanya makin meningkat. Ya, karena dia harus menangani pasien yang jumlahnya sama, tapi jumlah tenaga medisnya berkurang. Itu ya, jadi seolah-olah ketika yang 20 ini disuruh libur, kan dari 100 ya, yang 20 disuruh libur, yang 80 ini kan ngambil kerjaan yang libur tadi. Di 20 lagi libur, nggak mikirin kerjaan, yang 80 ini harus mengambil kerjaan tambahan untuk menggantikan 20 orang yang libur tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya pendapat, dan saya saya tambahkan sedikit pendapat dari Dek Febrian. Terima kasih Dek Febrian atas jawabannya bahwa ini bukan masalah takutnya gitu ya ketika kemerdekaan hidup atau aktivitas sesuai jam normal, waktu istirahat ini diberikan kompensasi atau waktu untuk istirahat, takutnya malah mengganggu tenaga medis yang lainnya yang harus mengambil beban kerja lebih untuk untuk menghandle pekerjaan dari tenaga medis yang libur tadi. Gitu. Terima kasih Dek Febrian. Ada lagi teman-teman yang lain mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Apakah setuju dengan Komnas HAM ini atau tidak setuju atau apa? Ya, silahkan disampaikan. Ada? Mana ini? Oh iya, ada Dek Laili. Ya, silahkan. Ya, Bapak, selamat malam. Maaf, izin off cam. Ya. Sama izin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya itu, kalau saya disuruh milih, itu saya setuju dengan Komnas HAM. Karena kesehatan itu juga kan dari diri kita sendiri ya, Pak. Jadi tidak membebankan kesehatan kita kepada pelayanan medis seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita untuk mengurangi COVID, jadi dimulai dari diri sendiri. Kalau dirinya sendiri nggak
nggak bisa jaga kesehatan, otomatis yang kena juga para medisnya gitu. Kan sama-sama manusia juga. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapatnya Dek Laili. Betul ya. Jadi meskipun ya kita tahu bahwa memang tenaga kesehatan itu memang tugasnya seperti itu, tugasnya merawat pasien, tapi bukan berarti masyarakat umum atau calon-calon pasien ini bisa bertindak seenaknya. Ya, jangan ibaratnya jangan sampai gara-gara kita sakit atau gara-gara tindakan kita yang tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak melakukan protokol kesehatan gitu ya, kita jadi sakit dan kita malah atau kita membuat orang lain itu kehilangan hak-haknya untuk istirahat, untuk beraktivitas normal dan lain-lain. Ibaratnya kita sendiri tidak jaga kesehatan, tidak jaga protokol kesehatan juga, tidak ngikutin itu, sehingga kita malah menzolimi tenaga medis. Ya, tadi betul ya kata De Laili bahwa tenaga medis itu juga manusia, butuh istirahat, butuh dihargai kerjaannya, butuh ya kita sebagai orang awam atau orang masyarakat umum gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menghargai tenaga medis ya? Hargailah atau jaga diri kita sendiri. Ya, mentang-mentang COVID itu ditanggung pemerintah atau mentang-mentang sakit itu ditanggung BPJS, jadi jajan sembarangan, makan sembarangan, dan memberatkan kerja dari tenaga medis. Ya, jadi ini cerita sedikit ya. Tenaga medis, saya kan dulu kerja di rumah sakit, orang-orang terdekat saya juga banyak yang dari orang medis, tenaga medis gitu ya, ada yang perawat atau ada dokter ya yang merawat langsung pasien COVID. Ya, bisa saya akui mereka itu memang mendapat insentif. Ya, insentifnya tidak sedikit. Satu kali merawat pasien itu kadang dapat insentif 500.000. Terus sekarang tenaga medis itu dapat fasilitas liburan ya, menginap 2 malam gitu kalau nggak salah. Ya, saya juga diajakin ya, ayo dapat tiket nginep, dapat voucher nginep nih di hotel, dan hotelnya itu juga bagus di Bali ya, hotel di Bali. Mungkin kelihatannya wah asik ya jadi tenaga medis ya, orang lain di masa COVID kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarganya mungkin, kehilangan waktunya, kehilangan kebebasannya sebagai seorang manusia, tapi tenaga medis malah dapat duit dari COVID. Tenaga medis malah dapat liburan dari COVID. Pantesan aja. Mungkin ada anggapan seperti itu, pantesan aja tenaga medis ini senang kalau ada COVID. Ya, dari orang-orang yang saya kenal, tenaga medis, saya nggak bisa mewakili semua tenaga medis ya, dari orang-orang yang saya kenal itu tenaga medis itu lebih memilih tidak usah ada COVID. Ya, ada pilihan ya, ada COVID tapi dapat insentif sama dapat liburan, atau lebih memilih tidak ada COVID. Orang-orang medis yang saya kenal lebih memilih tidak ada COVID. Kenapa? Ya karena tadi, untuk mengurus pasien COVID itu tidak sebanding dengan uang 500.000 dengan biaya dapat voucher hotel itu. Ya, kan kebayang sendiri. Teman-teman yang sehat saja ketika pakai masker, pakai hazmat untuk bekerja, itu benar-benar melelahkan. Karena sekali pakai hazmat, pakai baju pelindung dari hazmat, baju pelindung steril itu tidak boleh dibuka lagi. Ya, jadi ketika dia pengen pipis, pengen ke belakang, pengen makan, selama 8 jam itu nggak bisa. Jadi banyak teman-teman orang-orang terdekat saya, ketika dia mau jaga COVID, dia lebih memilih untuk berpuasa. Karena dia nggak mau ketika dia pakai baju hazmat itu dia harus ke belakang atau dia harus makan atau minum. Kan kebanyakan dia berpuasa pakai baju yang tertutup, yang keringetan di dalam, dan harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa orang. Ya, kalau bisa milih nggak usah ada COVID deh katanya gitu. Kenapa? Ya karena dengan tidak adanya COVID atau dengan kondisi yang normal itu ya saya masih bisa jalan-jalan sendiri, nggak usah jalan-jalan nginep di hotel, bisa jalan-jalan, bisa ketemu keluarga. Ya,
Itu yang kondisi atau yang kondisi real di lapangan yang saya kenal seperti itu. Ya, jadi ini ya memang selama pandemi ini hak-hak sebagian besar orang, baik itu tenaga medis atau masyarakat, itu memang haknya itu banyak yang tanda kutip diambil secara paksa. Ya, hak manusia untuk berkumpul, untuk jalan-jalan itu kan diambil, dilarang. Ya, hak untuk ngobrol, hak untuk menghirup udara bebas itu dilarang selama pandemi. Ya, artinya adalah menghirup udara tanpa masker gitu ya, kan itu dilarang. Teman-teman coba jalan-jalan ke pasar nggak pakai masker ya bisa ditangkap, bisa ditindak. Itu ya. Jadi siapapun orang, tidak hanya tenaga kesehatan ya, hampir semua masyarakat itu akan terdampak dari sisi hak selama masa pandemi ini. Itulah kenapa kita harus saling menghargai. Ya, yang sehat menghargai orang COVID, ya jangan kita ketika ada orang COVID kita wah lu sih bandel atau ini sih nggak diam atau nggak diam di rumah aja jadi kena COVID kan gitu. Ya kita kan nggak tahu, kita kan nggak tahu kondisinya seperti apa. Barangkali orang yang kena COVID itu harus rela keluar rumah untuk mencari nafkah untuk menghidupi anaknya sehari-hari. Kalau nggak kerja nggak makan, sehingga dia terpaksa harus kerja dan kena COVID. Sama, yang kena COVID juga harus menghormati orang yang di rumah saja. Ya, karena mereka rela berdiam diri di rumah saja, tidak melakukan aktivitas, atau mungkin kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, supaya tetap dia bisa di rumah, supaya tetap dia bisa mengurangi atau mengendalikan COVID ini. Kita juga harus hormat, respect sama orang yang masih bekerja, karena mereka mungkin tidak bisa hidup atau mungkin tidak bisa makan ketika dia berdiam atau ketika dia stay at home. Banyak kan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ketika atau work from home gitu loh. Kita harus hargai tetap. Ya, kita hargai juga tenaga kesehatan, hukum penegak hukum. Kita juga hormatin pemerintah yang sudah membuat kebijakan. Ya, dengan itulah kita bisa kompak ya mengendalikan dan menekan kasus COVID ini. Kalau salah satunya saling menyalahkan ya sudah, akhirnya berantem dan saling menang-menangin hak gitu loh. Oh, saya kan lebih berhak, saya lebih ini, saya lebih HAM saya hak asasi saya ini lebih penting gitu loh. Padahal bukan itu. Ya, kalau semuanya seperti itu ya udah makin kacau penanganan COVID di Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Silakan ada yang mau menyampaikan pendapat lagi atau bertanya atau bercerita, silakan terkait dengan hak hidup manusia di masa pandemi. Yesinia, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ini Pak, mengenai pas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu kan juga mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia. Apakah permasalahan ini itu termasuk ke dalam undang-undang itu juga ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang mana sih undang-undang? Itu saya ini ingat ya? waktu pelajaran. Ini ya? Ya yang itu ini Pak. Ya? Nanti bisa dilihat undang-undang ini detailnya seperti apa. Nanti teman-teman silahkan pelajari sendiri. Ini ya. Nah, mungkin apakah di masa pandemi atau kasus ini melanggar undang-undang ini gitu ya. Nah, kita balik lagi. Undang-undang ini kan mengatur hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia secara individu, secara perorangan. Ya, hak individu atau hak perorangan. Nah, di atas hak individu atau hak orang tadi ada namanya kepentingan umum. Ya,
Jadi ketika hak asasi manusia ini memang bebas, ya kita berhak mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk dihormati, dan tidak boleh dan lain-lain ini. Tapi ketika hak-hak ini itu melanggar kepentingan umum, maka bisa dibatasi. Jadi inilah batasnya. Ya ibaratnya saya berhak untuk menghirup udara bebas misalnya. Itu kan hak saya. Saya nggak mau pakai masker. Saya nggak mau meskipun saya sakit COVID, saya nggak mau diisolasi mandiri. Saya pengen keluar rumah. Itu kan hak saya untuk hidup. Gitu ya. Itu kan hak asasi manusia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Tapi ketika hak itu dilakukan dan melanggar kepentingan umum, maka itu sudah melanggar aturan. Saya sakit COVID, tapi saya menuntut hak saya untuk menghirup udara bebas, untuk jalan-jalan di mall tanpa pakai masker. Apakah masyarakat umum dirugikan dengan hak itu? Jawabannya mungkin iya. Ya, ketika dia tidak pakai masker kan dia bisa menyebarkan COVID. Tapi ada hak umum atau bukan hak umum, ada kepentingan umum yang dilanggar. Ya, maka itu bisa dihentikan haknya atau dibatasin haknya. Gitu ya. Atau mungkin hak untuk merokok. Kan mungkin seringkali ya, Bapak Ibu jangan merokok ya di tempat ini gitu misalnya. Itu kan hak saya mau merokok, rokok punya saya, mulut punya saya, paru-paru punya saya, ngapain situ yang ribut. Nah, gitu misalnya. Tapi ketika dia merokoknya di tempat umum, ada masyarakat lain yang terganggu karena asap rokoknya, karena polusi udara dari asap rokok itu, maka dia melanggar kepentingan umum. Maka itu bisa hak dia untuk merokok itu bisa dibatasin atau bisa dihilangkan haknya. Yang benar adalah dia boleh merokok, tapi jangan di tempat umum. Misalnya mau dia merokok di rumah atau di kamar, gitu silakan. Terus tadi terkait pakai masker, boleh nggak hak saya tidak pakai masker? Boleh, silakan tidak pakai masker selama teman-teman atau selama orang tersebut ada di rumah. Ya, jangan kemana-mana kalau nggak mau pakai masker. Gitu ya. Jadi meskipun diatur dalam undang-undang, dalam peraturan begitu ya, tapi hak asasi manusia itu ada batasnya. Batasnya adalah ketika dia melanggar ketentuan umum, melanggar kepentingan umum atau tidak. Gitu kurang lebih jawabannya di siapa tadi? Yesinia ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, gitu ya. Jadi hak manusia itu bukan hak yang kebablasan. Ya, jadi semua itu ada batasannya. Batasannya adalah apakah dia melanggar kepentingan umum atau apakah dia melanggar hukum atau tidak. Gitu. Misalnya yang gampang lagi hak untuk kencing ya. Misalnya kan kencing ya hak manusia namanya. Kencing kan mempertahankan hidupnya. Tapi dia ketika kencing di tempat umum, kencingnya di rumah orang, kencingnya di mana di pasar, nah, itu kan ada melanggar dari kepentingan umum, maka itu bisa dibatasi oleh kencing tempat ini. Gitu. Kalau lebih seperti itu ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau berpendapat atau apa? Silakan. Oke, tidak ada. Kita lanjut ya ke topik atau berita berikutnya. Ini beritanya clickbait ya, ini ya. Dari Nur Diana, ada lagi dokter ini menolak merawat. Wah, merawat siapa ini? Kan ini clickbait ya beritanya. Biasanya kalau berita-berita begini penasaran pengen baca.
Ya, nomor 4 bikin kaget gitu. 5 fakta tentang kasus penolakan pasien. Nomor 5 bikin kaget isinya gitu ya. Jadi ini kita lihat beritanya. Apakah clickbait-nya ini? Silahkan mana? Siapa ini? Diana, Nur Diana ada? Nur Diana. Ada orangnya ada nggak? Mana ini? Nur, oh nggak ada. Nur Kumala adanya. Nur Halimatus. Nur Arif. Nah, mana nih temannya? Nur Diana mana? Geng Nur. Satu lagi personalnya kemana? Nggak ada ya? Oke, mana nih nggak ada yang jawab? Ada nggak? Izin menjawab, Bapak. Ya. Sepertinya terkendala jaringan, Bapak. Soalnya ini di Oh. telepon juga belum bisa. Oh iya. Oke, kita skip dulu kalau gitu. Terima kasih. Ini siapa yang ini? Ira, Bapak. Oh iya, terima kasih, Ira. Kita ganti beritanya ya. Yang lain. Tugas meringkas. Beritanya apa ini? Nggak kelihatan. Kita coba cari dulu. Baca dulu beritanya. Judulnya apa ini? Nah, ini boleh nih. Aplikasi pemantau kesehatan. Tapi, ini bukan masalah sih sebenarnya ya. Tapi bagus beritanya. Jadi ini mungkin informasi terkait dengan teknologi. Beritanya bagus, tapi mohon maaf, Dek Yuniar tidak kita bahas ya, karena ini merupakan solusi atau bukan merupakan masalah. Nanti kita cari yang terkait masalah ya, terkait hal-hal yang kira-kira melanggar. Tapi ini nanti, wah sedih, udah capek-capek cari berita nggak dibacain gitu, nggak. Tapi beritanya bagus, cuman yang kita cari adalah yang kira-kira melanggar atau bertentangan dari sisi hukum atau peraturan gitu. Wah, ini apa? Judul berita peng ya, ini saya coba ya cari. Ini bikin saya penasaran. Peng apa ini? Pengungkapan identitas pasien corona langgar kerasan informasi pribadi. Oke, ini boleh. Cindy Puspitasari. Ada? Mohon izin Bapak, ya. Oh ya, silakan diceritakan terkait berita ini. Silakan, Dek Cindy. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mengambil berita pengungkapan identitas pasien corona langgar kerahasiaan informasi pribadi. Jadi secara singkat, pada awal-awal COVID-19 ada di Indonesia, di situ terdapat pelanggaran identitas pribadi pasien, di mana baik dari publik maupun media massa itu mereka menyebarkan identitas pribadi si pasien. Jadi mulai dari daftar anggota keluarga, profesi, tempat kerja, alamat pasien, bahkan kronologi pasien terjangkit penyakit COVID-19. Nah, hal ini tuh merupakan sebuah pelanggaran. Di sini terdapat pelanggaran hak-hak pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian karena media massa juga ikut menyebarkan, hal tersebut juga sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik terkait perlindungan hak pribadi. Kemudian terdapat pelanggaran perlindungan atas identitas pribadi pada pasal 29G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini terdapat pengecualian bahwa tidak apa-apa apabila kita melakukan identitas lokasi kasus saja, tidak boleh menyebarkan identitas pribadi si pasien. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dek Cindy. Sudah jelas sekali ya penjelasan dari Dek Cindy bahwa yang disebarkan itu hal-hal yang sebenarnya tidak berkepentingan dengan COVID. Atau mungkin silakan teman-teman dulu mungkin mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Apakah setuju dengan kasus ini atau
tidak setuju atau mungkin ada pendapat lain? Silakan teman-teman, selain Dek Cindy ya, yang lain silakan. Ya, silakan Dek Aditya. Panggilannya siapa nih? Aditya ya? Panggilannya Tia, Bapak. Oh, Tia. Udah sering chat tapi nggak tahu panggilannya siapa ya. Silakan Dek Tia. Ya, Bapak. Menurut saya, kalau pengungkapan identitas pasien corona langgar hak kerahasiaan informasi pribadi, itu memang benar apabila jika menyebutkan nama nama dari si pasien yang menderita COVID, terus dari anggota keluarga juga disebutkan profesi ataupun hal-hal yang lebih jelas, karena sepertinya itu telah melanggar sifat kerahasiaan. Sebenarnya kalau misalnya ingin menyebutkan pasien yang atau seseorang yang terkena COVID, untuk mengantisipasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terkena, lebih baik untuk diberikan kayak seperti inisial, namanya, umur, begitu Pak. Untuk alamatnya jangan dijelaskan secara jelas, karena juga kasihan kalau misalnya pasien tersebut nanti di lingkungan sekitarnya nanti dikucilkan. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Dek Tia. Bagus ya pendapatnya bahwa yang disebarkan itu memang sebaiknya informasi-informasi yang memang terkait dengan COVID gitu, atau terkait dengan kasus ini, ya, COVID atau penyakit-penyakit tertentu, yang jangan disebarkan nama daftar anggota keluarganya siapa, atau dia kerjanya di mana, atau dia penghasilannya berapa. Kan seringkali media-media di Indonesia itu menyebarkan hal-hal yang tidak berhubungan. Misalnya ada kasus kecelakaan, misalnya artis kecelakaan, terus tetangganya ditanyain gimana pendapatnya tentang orang ini. Wah, selama ini orangnya pendiam gitu. Ya, orang tidak pernah, jarang bergaul gitu. Apa hubungannya? Ya, terus ada lagi misalnya ada kasus tentang orang kena meninggal atau dia sakit terus meninggal gitu ya. Terus anggota keluarganya ditanyain apa ada firasat buruk terkait ini, apa ibu pernah merasakan mimpi atau ada firasat kenapa tiba-tiba dia bisa meninggal. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya melanggar kode etik dari jurnalistik tadi. Ya, bahwa seorang jurnalistik itu tidak boleh menyebarkan data-data yang sifatnya pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Ya, apalagi ini kan daftar anggota keluarga, yang ngapain disebarin gitu loh. Emang ini akan membantu penanganan COVID kan? Enggak juga. Gitu. Jadi betul ya, betul, saya setuju menurut pendapat dia bahwa yang disebarkan itu hanya informasi mungkin inisial atau apa yang terkait dengan atau yang berhubungan dengan penanganan COVID saja. Begitu. Ada lagi yang mungkin menyampaikan pendapat atau apapun, silahkan. Boleh ya pendapatnya apapun. Setuju atau tidak setuju, silahkan Pak. Tapi kan nama itu perlu Pak disebarkan supaya orang-orang yang berkontak dengan dia itu bisa segera waspada. Nah itu silahkan ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat demikian. Sudah saya kasih clue tuh. Ya, atau mungkin ini penting Pak, yang ini penting Pak, soalnya ya, atau yang begini Pak penting, soalnya apa? Ada? Mohon izin Bapak. Oh iya, ya silakan. Mohon izin. Ira, bukan ya? apa nggih? Nggih. Oh iya, silakan. Ini sedikit bercerita nggih Bapak. Di tetangga saya itu kemarin meninggal kan Bapak. Itu di rumah sakit A, di swab itu COVID. Kemudian dites di rumah sakit B, ternyata itu bukan COVID Bapak. Tetapi waktu keluarganya mau bawa pulang mau bawa pulang jenazahnya itu nggak standar COVID gitu loh Pak. Maksudnya dia berpacu ke yang rumah sakit B bahwa yang meninggal ini tidak COVID, tapi
sama yang rumah sakit A itu kayak apa nggih Pak? Ngotot gitu loh Pak, kalau ini harus pakai standar COVID. Nah gitu pripun Pak? Itu pelanggaran haknya atau mboten termasuk? Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Dek Ira. Ini kasus pengalaman pribadi ibaratnya ya, bahwa ada rumah sakit A menyatakan hasil pemeriksaan COVID yang berbeda dengan rumah sakit B. Nah, bagaimana atau apakah ini pelanggaran atau apakah ini ada indikasi pemalsuan data dan lain-lain? Saya sendiri tidak bisa menjawab sebenarnya ya. Tapi yang kita yang seharusnya kita lakukan ketika ada seorang pasien yang terindikasi COVID, itu mungkin saran dari saya sih tetap dilakukan protokol COVID. Ya, misalnya, saya nggak mau pasiennya saya pengen ini langsung gitu. Nah, itu kan sudah menambahkan risiko untuk penularan COVID itu sendiri. Kan kita nggak tahu pasien ini memang benar-benar atau tidak terkena COVID. Ya, tapi ketika kita memaksakan untuk melakukan penguburan tanpa protokol, itu takutnya meningkatkan risiko untuk penularan COVID itu sendiri. Ya, tapi saya tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa tidak mendukung alasan dari keluarga yang bersangkutan, karena kan saya sendiri tidak tahu apa alasan kenapa keluarganya itu pengen menguburkannya secara langsung atau menguburkan tanpa protokol COVID. Ya, itu hak orang lain. Kalau kita larang tanpa ada hasil pemeriksaan yang jelas, itu kan sudah melanggar. Ya, kecuali kita larang, misalnya kita tenaga medis, kita yang tahu hasil pemeriksaan seperti apa, terus kita larang, itu kita berhak melakukan pelarangan. Itu. Tapi kalau kita tidak tahu hasilnya, kita nggak lihat, bukan kita yang meriksa hasil pemeriksaan COVID-nya, dan kita tidak tahu apakah ini benar positif atau negatif, ya sebaiknya jaga diri masing-masing. Itu kan, ya inilah ya namanya penyakit COVID, penyakit yang tidak kelihatan, ya musuh yang nggak kelihatan kan kita nggak tahu apakah musuh ini benar-benar ada menyerang menjangkiti orang tersebut atau enggak. Tapi ya sebaiknya kita waspada, kita sendiri yang jaga diri gitu loh. Itu kira-kira DI lah. Oke Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali juga itu ya, memang sulitnya di situ ya, ketika ada kasus itu kita sebagai teman-teman sebagai orang yang mungkin tidak terlibat atau bukan orang medis gitu ya, orang rumah sakit, memang tidak berhak mengambil keputusan. Ya, apakah ini harus dikubur dengan protokol COVID atau enggak, kita nggak bisa itu ya. Kita tidak bisa menyuruh atau mengharuskan orang itu ngikutin protokol. Takutnya malah terjadi cekcok nanti. Ya. Tapi bagaimana kalau keluarga kita yang kena, Pak, atau ada keluarga saya yang meninggal dan indikasinya COVID, ya ikutin anjuran dari rumah sakit. Intinya jangan suuzon lah intinya. Ya, jangan suuzon, jangan terlalu berpikir negatif ketika rumah sakit menyuruhnya ini, dengan minta aja buktinya, mana hasil pemeriksaannya. Ketika positif benar hasil pemeriksaannya, ya udah ikutin. Ketika tidak ada hasil pemeriksaannya, maka ya udah cek dulu, kalau memang tidak ada COVID ya jangan dimakamkan secara COVID gitu misalnya. Ya minta bukti supaya semuanya itu sah gitu, semuanya itu terbukti lah intinya. Jangan percaya kata ini, kata orang, kata ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang lagi yang mau menyampaikan pendapat, silahkan.
Sampai jam berapa kita hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Sampai jam 21.30. Oke, masih ada waktu. 21 itu masih ada waktu ya. Oke, silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Yani, ya silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau cerita-cerita ngobrol-ngobrol misalnya temannya kakaknya gitu ada yang perawat atau dokter terus ngobrol-ngobrol di rumah tentang kondisi pasiennya. Nah, kita lihat dulu tujuan dia bercerita. Kalau tujuannya memang untuk menceritakan ada penyakit, oh ternyata ini ada penyakit begini loh. Nah, seharusnya tidak usah menyebutkan identitas pasiennya. Ya, jangan disebutin, oh tadi aku merawat pasien namanya Pak Dewa loh, dosen di UNED, masa dia kurap, masa dia panuan, nah gitu misalnya. Ya, jangan diceritakan secara detail yang tidak berhubungan dengan penyakitnya. Jadi mungkin cerita saja, tadi ada pasien dewasa, ternyata dia di umur 30 itu masih panuan, masih kurap. Kira-kira kira-kira bagaimana ya dia gitu, itu masih maksudnya masih ditolerir lah, berlibat ditolerir, masih diizinkan. Kenapa? Karena tujuan dia bercerita adalah untuk sekedar bercerita saja, tidak ada indikasi-indikasi untuk mengolok-olok ya atau melecehkan dan lain-lain. Tapi ketika dia bercerita itu tujuannya untuk melecehkan, membuka aib atau mengolok-olok tadi atau mungkin mau menceritakan keburukan-keburukan, nah itu yang memang dari sisi peraturan mungkin tidak salah ya. Emang apa yang salah? Emang itu melanggar hukum? Enggak. Tapi itu melanggar kode etik ya. Karena etik seorang tenaga kesehatan itu wajib menjaga kerahasiaan pasiennya, identitasnya atau hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya. Jadi seperti itu ya. Sebaiknya ketika kita bercerita hindari niat untuk melecehkan atau membuka aib dan lain-lain. Ya, ketika bercerita tujuannya untuk berdiskusi, tujuannya untuk sharing ilmu, sharing informasi, bahwa umur 30 tahun harus jaga kebersihan biar nggak kena kurap. Nah, itu boleh. Ya, tapi kalau tujuannya untuk membuka aib tadi itu yang sebenarnya tidak boleh. Begitu, siapa tadi? Ya, siapa panggilannya? Siapa panggilannya? Oh, Putri ya, gitu kira-kira Dek Putri ya. Ya, sama-sama Dek Putri. Kita lanjut ya ke topik berikutnya. Ini tadi udah ya. Judul berita trending. Wah, ini apa nih? Menarik nih. Bikin penasaran ya. Clickbait nih, clickbait namanya. Trending several MSN group yang rawat di oh ya, ini boleh cerita tentang kronologi. Silakan di Leida Tara Ayu Sekarwangi.
Panggilannya siapa ini? Dek Leida atau Dek Tara? Siapa? Silakan. Ya, Bapak. Tara, Bapak. Oh, Tara. Ya, silakan Dek Tara diceritakan apa kasusnya seperti apa dan kira-kira peraturan atau undang-undang apa yang dilanggar dalam kasus ini. Silakan. Jadi berita ini menceritakan adanya penganiayaan perawat yang dilakukan oleh satu ayah dari pasien yang dirawat oleh perawat tersebut. Saat ditemui anaknya itu berdarah setelah jarum infus dicabut oleh CRS yang merupakan inisial perawat. Inisial perawatnya, ayahnya sang pasien langsung memanggil perawat untuk menemui di ruang perawatan. Setelah itu, setelah sang perawat datang, ayah dari pasien langsung menampar juga marah dan lalu meminta sang perawat ini untuk bersujud dan meminta maaf. Lalu saat perawat belum sempat merespons, sang ayah juga sudah menendang lagi perawat ini di bagian perut dan lalu dipisahkan oleh perawat lain. Dari hasil visumnya ditemukan memar di mata kiri dan bengkak di bagian bibir dan sudah diselidiki oleh polisi dan dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas kejadian tersebut. Dan dari manajemen RS tempat sang perawat bekerja ini juga membantah bahwa sang perawat tidak bekerja secara profesional dan menyatakan bahwa sang perawat sudah bertindak sesuai SOP. Seperti itu, Bapak. Kira-kira peraturan atau undang-undang apa yang dilanggar atau tidak sesuai dengan dalam kasus ini menurut Tara? Menurut saya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, Bapak. Pasal 57 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 gitu ya, tentang tenaga kesehatan. Betul ya, Dek Tara? Tahun 2014, Bapak. Oh, 2014, 36 tahun 20. Oh, yang itu ya. Berarti topik yang minggu kemarin, undang-undang yang kemarin tentang tenaga kesehatan. Itu ya, jadi Dek Tara sudah meriset undang-undang yang kira-kira melindungi perawat itu yang mana gitu. Ya, terima kasih Dek Tara atas penjelasannya dan informasi mengenai undang-undangnya tadi. Kira-kira dari kasus ini ada pendapat lain dari teman-teman selain Dek Tara ya? Ada pendapat lain? Silahkan disampaikan. Bahwa ini kan kasusnya anaknya berdarah setelah jarum infusnya dicabut. Nah, apakah ini melanggar SOP atau melanggar apa sehingga perawat ini memang bersalah gitu sebenarnya menurut teman-teman, atau orang tuanya yang bersalah atau bagaimana? Silakan disampaikan pendapatnya. Ada? Jadi siapa yang salah atau siapa yang sepertinya melanggar undang-undang begitu? Silakan. Apakah JT-nya atau si ayah ini yang memukul atau sebenarnya yang salah ini atau yang apa namanya yang CRS ya perawat ini yang sebenarnya melanggar SOP sehingga dia harus bisa berdarah begitu ketika dicabut jarum infusnya. Silakan. Amanda, ya silakan deh Amanda. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Kalau menurut saya itu
tindakan dari orang tua pasien ini kurang tepat. Karena kan kalau dari SOP pihak rumah sakit sudah menyatakan bahwa perawat itu sudah melakukan sesuai SOP dan pasti rumah sakit bertanggung jawab atas apa yang dikatakan kan. Nah, kalau menurut saya misal pun CRS ini ingin mengajukan pengaduan, sebenarnya bisa dilakukan secara baik-baik melalui langsung ke manajemen rumah sakit tersebut. Jadi nggak main hakim sendiri seperti itu, Pak. Kan mungkin orang tuanya marah dan itu ya suatu hal yang wajar gitu, Pak. Kalau misal anak-anaknya ada apa-apa, orang tuanya gupu atau gupu ini apa bahasa Indonesianya? Kaget gitu, jadi langsung bereaksi bertindak main hakim sendiri. Tapi ya mau bagaimanapun tindakan tersebut kurang tepat. Jadi kalau ada protes, mending langsung baik-baik dibicarakan baik-baik ke pihak manajemen seperti itu, nggak langsung main tangan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Amanda. Jadi betul ya pendapatnya Dek Amanda sudah bagus bahwa ketika terjadi suatu kesalahan di rumah sakit, di puskesmas atau apapun, kita tidak boleh main hakim sendiri, kita tidak boleh main pukul, main tabok, ya, karena itu bukannya menyelesaikan masalah, itu malah menambah masalah. Tadi betul ya pendapatnya di Amanda bahwa kalau ada indikasi malpraktik atau indikasi ketidaksesuaian dari kinerja perawat, dokter, atau siapapun di rumah sakit, itu dilaporkan ke pihak manajemen atau bisa dilaporkan ke bagian pengaduan rumah sakit. Ya, tentu saja dilengkapi dengan bukti, misalnya darahnya ada, difoto saja. Kok ini anak saya dipasang info kok malah berdarah dan lain-lain. Nanti kan mungkin ada penyelesaian masalah di situ. Kenapa? Karena dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya kan konsumen itu berhak untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, keselamatan gitu. Dan konsumen juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan atau advokasi terkait dengan sengketa. Jadi kalau ada masalah itu konsumen atau pasien ini berhak untuk diberikan kesempatan lah untuk bermediasi, untuk menyelesaikan masalah, didampingin gitu. Tidak boleh dilepas atau tidak boleh diacuhkan. Oh lah ngelapor dicuekin, tidak boleh. Gitu ya. Ini yang perlu kalian catat atau perlu kalian ingat adalah ketika orang lain salah, bukan berarti yang benar itu berhak bertindak seenaknya. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ketika orang lain salah atau ketika ada yang salah, ya, ketika ada seseorang atau ketika terjadi suatu kesalahan, bukan berarti yang benar ini bisa bertindak seenaknya. Ya, ketika orang lain salah, bukan berarti kita yang benar bisa seenaknya sama mereka. Atau sebaliknya, ketika orang lain itu benar, kita salah, bukan berarti orang tersebut bisa seenaknya sama kita. Ya, bukan berarti karena kalaupun perawat CRS ini salah, bukan berarti JT ini bisa seenaknya main tabok, main pukul, atau menyakiti, atau menghina. Ya menghina juga nggak boleh. Atau menuduh CRS ini melakukan malpraktik. Nggak boleh main tuduh-tuduh begitu. Ya, bisa dibukti, bisa dilaporkan ke bagian manajemen atau bagian pengaduan, nanti biar mereka yang menelusuri bahwa apakah benar CRS, perawat CRS ini melakukan kesalahan atau malpraktik atau tidak. Itu bukan berarti karena JT ini benar, terus tindakannya nendang, mukul, menganiaya itu bisa seenaknya seperti itu. Tuh, gitu ya. Tambahan dari saya ucapkan terima kasih untuk Dek Tara dan Dek Amanda terkait dengan dan kayaknya satu lagi ada tadi yang sebelum ini menjadikan ini. Ya, terima kasih atas tanggapannya intinya ya. Mungkin yang lupa namanya yang tidak saya sebutkan, saya mohon maaf. Gitu. Kita ganti topik lagi ya. Mungkin apa ini? Delphi, Mbak saya cari. Delphi ceritanya tentang apa nih? Tugas HK mencari berita kesehatan. Ini tugasnya mencari ya. Kata kunci judulnya unik nih. Nah, ini berita, silakan Delphi ada? Ada Bapak.
Ya, mungkin boleh cerita sedikit, lalu kira-kira dari cerita ini siapa atau hal apa yang dilanggar atau peraturan apa yang tidak sesuai. Silahkan, Delvi. Baik, di sini saya akan membawakan berita yang berjudul "Dua pekerja di Pelabuhan DABN Kota Probolinggo tewas tertimpa besi krain". Pada Senin 11 Oktober pukul 23.30 WIB terjadi kecelakaan industri di Pelabuhan Delta Arta Bahari Nusantara, Kota Probolinggo. Di sini ada dua pekerja bongkar muat yang tewas tertimpa deret besi saat memindahkan pupuk dari truk ke Segara Anak. Derek silih berganti mengendur dan besi menimpa kedua korban. Diketahui jika pupuk tersebut akan dikirim ke Papua. Pengelola DABN Cabang Probolinggo Gatot Suprijono mengatakan bahwa pihaknya hanya menyediakan pelabuhan bongkar muat. Soal viabilitas kapal ada di tangan KSOP dan kasus kecelakaan di tempat kerja ini masih diselidiki oleh polisi. Nah, di dalam berita tersebut dikatakan bahwa masalah ini masih diselidiki oleh polisi dan masih belum dijelaskan salahnya itu dari siapa. Tetapi menurut saya ada dua kemungkinan, yaitu dari kelalaian dari pekerjaannya sendiri dan kelalaian dari K3-nya atau malah tidak ada pihak dari K3 di sana. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Delvi. Mungkin sudah jelas ya, sudah cukup jelas pemaparan kasus ini dari Delvi, dan Delvi juga sudah menyampaikan ada kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik itu mungkin dari sisi dari sisi pekerjanya sendiri mungkin yang tidak melakukan atau tidak bekerja sesuai dengan aturan, mungkin ya ada mungkin kemungkinan seperti itu. Juga ada kemungkinan dari tidak adanya fitur atau tidak adanya alat-alat terkait dengan keselamatan yang menjamin keselamatan kerja dari dari crane itu ya. Jadi mungkin fitur-fitur keselamatannya itu kurang dari crane itu. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain mau memberikan pendapatnya terkait hal ini. Kira-kira apa yang mungkin bisa yang diselidiki terkait dengan kasus ini? Karena di sini terlihat juga ada kasus seperti pingpong gitu ya, nggak ada yang mau ngaku salah, terus dilempar-lempar gitu. Ini kan tanggung jawabnya si ini kan tanggung jawabnya si ini. Nah, gitu. Oke, ada mau menyampaikan pendapat, silahkan. Gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau komentar? Boleh komentar terkait dengan kasus ini, silahkan. Nandini ya, Dini, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk off-cam deh Pak. Jadi kalau menurut saya ini dari pihak perusahaannya ini harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada para tenaga kerjanya, karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Itu saya menemukan sebuah pasal pada pasal 87 UU nomor 13 tahun 2003 berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Dan di sini menunjukkan bahwa
pihak perusahaannya itu 100% bertanggung jawab atas seluruh pekerja yang mereka pekerjakan, dan juga dari pekerjanya itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Jadi di sini sangat salah kalau pihak yang menyediakan itu seperti melempar tanggung jawab gitu dan tidak mau bertanggung jawab. Dari buruhnya itu juga harusnya mendapatkan kompensasi dari adanya kecelakaan tersebut, gitu Pak. Ya, terima kasih Dek Nandini, sudah jelas sekali ya, sudah lengkap sekali penjelasannya. Undang-undang juga sudah disebutkan bahwa keselamatan kerja dari setiap pegawai atau setiap pekerja itu memang merupakan tanggung jawab penuh dari si perusahaannya. Ya, perusahaannya juga harus menjamin bahwa ketika terjadi suatu kecelakaan kerja atau terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan meninggal atau cacat, itu harus di cover gitu ya, harus ditangani oleh perusahaan ya, di mana tempat orang itu bekerja. Kalau orang itu bekerjanya kepada KSOP ini, ya yang KSOP lah yang bertanggung jawab. Tapi kalau orang itu bekerjanya untuk pelabuhan, bongkar muat, maka pihak pelabuhan lah yang seharusnya bertanggung jawab. Ya, ini jangan sampai lempar-lempar tanggung jawab seperti ini ya. Sebenarnya ini masalahnya bukan masalah pertanggungjawaban ini tidak berat ketika si kedua pekerja ini sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS TK. Ya, karena BPJS TK lah yang mengcover biaya ketika ada yang meninggal, itu ada biaya santunan, ketika ada yang cacat tetap, ada yang masuk rumah sakit, itu semua biaya ditanggung oleh BPJS TK. Ya, sehingga bisa dikatakan perusahaan KSOP ini atau perusahaan pelabuhan ini sebenarnya tidak harus mengeluarkan dana pribadi. Ya, tapi kalau mau ngasih dana pribadi atau dana perusahaan ya silahkan untuk memberikan bantuan silahkan. Tapi ketika perusahaan ini mendaftarkan pegawainya untuk ikut BPJS TK, maka biaya-biaya tadi itu sebenarnya sudah di-cover oleh BPJS TK. Ya mungkin pihak pelabuhan sama pihak KSOP ini lempar tanggung jawab. Kenapa? Karena ditakutkan si pegawai ini tidak terdaftar di BPJS TK sehingga biaya santunan atau biaya penguburannya itu tidak mau ditanggung oleh dua pihak ini. Ya padahal sudah jelas tadi dari undang-undang keselamatan kerja ya itu harus dilakukan atau harus ditanggung oleh perusahaan tempat kedua pekerja itu terdaftar. Ibaratnya dia yang meninggal ini kerjanya di pelabuhan atau buat KSOP ini atau buat perusahaan apa. Nah itu yang semestinya bertanggung jawab terkait biaya-biaya penguburan, biaya operasi lagi, biaya perawatan di rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Itu yang bertanggung jawab dari sisi biaya. Lalu dari sisi hukum, siapa yang bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab adalah si pemilik dari kren ya kayaknya ya, atau alatnya itu ya, apakah itu pelabuhan atau kapal atau apa, atau pihak swasta misalnya. Ya kenapa? Karena seorang pekerja itu memang harus dilengkapi atau harus diberikan alat-alat untuk melindungi dia selama dia bekerja. Misalnya dia kalau kerjanya kalau dia kerjanya bangunan kan ada helm proyek, ada rompi yang ada warnanya. Jadi ketika malam hari kelihatan, oh ada orang di bawah. Jadi jangan sampai tertimpa derek besi atau dereknya itu atau barang-barang kontainer itu bisa ditaruh dikiranya nggak ada orang, tahu ada orang di bawah gitu. Atau mungkin pekerja-pekerja yang sifatnya naik-naik gedung gitu kan harus ada tali pelindung dan lain-lain. Itu semuanya disiapkan atau difasilitasi oleh si pemberi kerja gitu ya. Nah, nanti ketika terjadi satu masalah seharusnya
dari sisi hukumnya ya, dari sisi pidananya nanti dicek apakah yang salah itu operator alat beratnya sehingga dia jatuh, mungkin tertimpa dereknya jatuh misalnya, kalau ini kan tertimpa derek besi, atau mungkin dari sisi alatnya yang kurang bagus, mungkin udah rusak gitu, atau udah reot atau udah karatan sehingga nggak kuat nahan beban, akhirnya rubuh dan lain-lain. Nanti bisa dari sisi pidana nanti beda lagi gitu ya, yang tanggung jawab harusnya siapa. Gitu. Terima kasih ini Delvi dan siapa tadi? Siapa ya tadi ya yang memberikan pendapat? Amanda ya, siapa? Andi ini Bapak. Oh, Andi nih, aduh, udah makin malam, udah makin konsentrasinya udah nggak bagus lagi ya, di Andi ini tadi. Oke, terima kasih begitu ya pendapatnya. Kita lanjut ya ke topik berikutnya. Apa ini? Coba lihat dulu, saya lihat dulu ya. Oh, pelaku apa nih? Oh, pemalsuan tes PCR. Kita skip dulu deh. Yang lain dulu ya. Tadi tentang kerahasiaan pasien udah, tentang K3 sudah. Mungkin kita cari topik tentang CashLink mungkin ya. Tentang yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, atau tentang penyakit menular, atau kekarantinaan boleh. Oh, ini boleh nih. Pantai Papua Nugini tercemar limbah tambang nikel dari Cina. Wah. Rizky Febrian. Ya. Rizky Febrian. Iya, Bapak. Ya, silakan mungkin ceritakan sedikit terkait kasus ini, lalu kira-kira undang-undang apa atau peraturan apa yang dilanggar. Silakan, Rizky. Oke. Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 30 Agustus 2019, Otoritas Sumber Daya Mineral Papua Nugini menutup sebagian area Teluk Pasamuk karena diduga tercemar limbah tambang nikel yang pemiliknya perusahaan Cina. Kilang itu menyemburkan lumpur yang diduga beracun ke pantai di sekitar pabrik tersebut. Air yang ada di pantai tersebut berubah warna menjadi merah akibat kejadian itu. Semburan lumpur dilaporkan terjadi selama 1 jam sejak kebocoran terjadi. Menteri Pertambangan Johnson Cook juga telah meninjau langsung area terdampak kebocoran. Lembaga itu juga menuturkan telah mengevakuasi warga di sekitar pabrik dan pantai demi mencegah masyarakat dengan mendekati atau memancing di sekitar area kebocoran. Otoritas juga terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tingkat racun, keasaman atau pH, serta apakah unsur-unsur kimia berat telah terurai. Pertambangan amonika memang telah menjadi kontroversi sejak awal perusahaan itu beroperasi di Papua Nugini. Sejak 2012 lalu, sejumlah warga pemilik tanah menolak kegiatan tambang tersebut lantaran pihak pabrik kerap membuang limbah ke laut. Gitu, Bapak. Ya, kira-kira menurut Rizky peraturan atau undang-undang apa yang dilanggar dalam kasus ini? Rizky, ya Rizky? Iya, Bapak. Ya, apa kira-kira? Masih mencari dulu atau bagaimana? Masih mencari, Bapak. Oh ya, silakan nanti dicari dulu ya. Nah, mungkin teman-teman ini kasusnya mungkin saya rasa mirip seperti kasusnya di Lapindo ya, di mana sih, Sidoarjo, Porong, ada semburan lumpur atau bisa dikatakan lumpur yang kalau ini kan tercemar limbah. Kalau yang lumpur yang di Porong itu saya kurang tahu apakah tercemar limbah, tapi intinya adalah
lumpur tersebut sama-sama berbahaya begitu antara yang di Papua Nugini sama di Porong ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kira-kira akan mungkin pendapat terkait aturan yang dilanggar, atau terkait dengan penanggulangan, terkait dengan solusi, terkait dengan sebaiknya seperti apa, itu silahkan. Ya. Silakan yang menyampaikan pendapat. Gimana? Ada? Silahkan. Sepertinya apa nih? Karena sudah malam, mungkin sudah capek gitu ya, sudah mentok Bapak gitu ya mungkin ya. Mungkin saya dulu ya mau menyampaikan terkait hal ini kan. Ini ada diduga tercemar limbah tambang nikel, ya, menemukan lumpur yang diduga beracun ke pantai. Jadi ini kan sangat nikel, pertambangan nikel di pantai atau terjadi kebocoran sehingga menyembur. Nah, ini mungkin menjadi tanggapan yang serius ketika kok bisa semburannya itu memang bocor atau jangan-jangan bukan bocor, tapi memang sering disemburkan ke laut gitu. Karena yang namanya bocor itu kan berarti ada salurannya, itu seharusnya kemana gitu. Mungkin itu yang saya lihat di sini. Ya, mungkin saluran pembuangan limbah dari tambang nikel ini kan seharusnya disalurkannya kemana, tapi bocor sehingga nyemburnya ke laut. Nah, yang pertanyaan adalah disalurkan kemananya ini yang indikasi takutnya ada undang-undang atau ada hal yang dilanggar, misalnya terkait dengan undang-undang ini ya, tentang pencemaran lingkungan. Ya, bahwa ada memang beberapa usaha, baik itu tambang emas, gitu, tambang logam, atau pertambangan pasir, itu memang limbahnya itu tidak diolah terlebih dahulu. Jadi ketika dia menghasilkan limbah langsung dibuang ke laut atau ke sungai atau ke tanah gitu. Jadi nanti dikubur gitu, atau ke danau ya, atau ke kubangan-kubangan air. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi concern sebenarnya. Ya, kenapa hal-hal yang seperti itu diizinkan oleh pemerintah. Ya, kan namanya pemberian izin tambang itu selain izin dari sisi peraturan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tapi dia juga harus mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup.
Ya, ketika dia berisiko untuk mencemari lingkungan, berisiko untuk menimbulkan kerugian bagi alam, begitu tambang-tambang seperti ini memang sebenarnya bisa di stop gitu atau bisa tidak diizinkan. Ya, saya nggak tahu kondisi karena ini kebetulan juga di Papua Nugini ya, di luar ini, tapi kita jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia. Jadi nanti seorang tenaga kesmas ya bisa melakukan atau memberikan semacam usulan ya, semacam penilaian terhadap limbah-limbah yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jadi nanti kalau teman-teman mengambil peminatan Kesling, ya kesehatan lingkungan, teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk mengukur ya apakah limbah-limbah yang dihasilkan oleh sebuah usaha itu berbahaya atau tidak. Ya, ada pengukuran limbah. Ada, saya nggak ingat nama prosesnya apa gitu. Ada pokoknya. Ya, nanti teman-teman yang ambil peminatan Kesling bisa menjadi tim di situ, tim untuk mengukur apakah hasil tambang ini atau hasil industri, hasil pabrik itu limbahnya itu apakah mencemari lingkungan atau enggak. Jadi kalau tidak mencemari lingkungan, hasilnya ya hasil pabrik tidak mencemari lingkungan, maka pabrik atau usaha tersebut bisa lanjut. Kalau dia melanggar atau merusak lingkungan, maka harus diperbaiki sistem limbahnya tadi. Dan itu proses penilaiannya itu ada proyeknya, ada nilainya. Ya, jadi nanti teman-teman akan dibayar untuk menilai apakah perusahaan ini layak dari sisi lingkungan ya, kesehatan lingkungan atau enggak. Saya lupa nama prosesnya itu apa, nama kegiatannya apa. Pokoknya intinya ada. Nanti itu menjadi, dan nilainya juga besar ya, nilai biayanya itu besar ya untuk menilai uji kelayakan, kalau nggak salah, uji kelayakan terkait dengan pengelolaan air limbah atau pengelolaan limbah-limbah dari pabrik tersebut atau dari perusahaan tersebut. Itu nilainya besar. Nah, kalau teman-teman nanti ambil pemintaan Kesling, nanti kerjanya tidak hanya di Dinkes, tapi bisa menjadi kerja di perusahaan yang menilai atau menguji kelayakan dari pabrik atau dari tambang atau apa. Itu peluang kerja buat teman-teman yang nanti ambil peminatan Kesling. Gitu. Ada lagi, silakan teman-teman yang mau menyampaikan pendapat terkait kasus ini. Ada? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Ira ya, silakan. Ini kan mungkin selain melanggar peraturan yang ada di Papua Nugini itu sendiri, ini juga kalau yang saya baca di PPT itu kayak melanggar yang deklarasi Stockholm itu gitu, Bapak, yang 1972 terkait perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan kimia beracun. Nah, itu kalau ada peradilan di internasionalnya atau tidak, Bapak? Atau mungkin dari Papua Nugini sendiri? Pemerintah negaranya sendiri atau mungkin ada internasional, Bapak? Terima kasih. Ya, jadi setahu saya ketika yang mencemarinya itu, tadi kan ini mencemarinya itu perusahaan dari Cina. Ya, terus yang yang dilakukan pencemarannya itu di Papua Nugini. Maka ini bisa dituntut di pengadilan internasional karena ini melibatkan dua negara. Atau mungkin koreksi kalau saya salah, ini sebenarnya karena kejadiannya di Papua atau di Papua Nugini ya, mungkin hukum yang berlaku itu adalah hukum di Papua. Gitu. Ya karena kejadiannya di Papua meskipun oleh perusahaan asing, tapi bisa jadi dituntut
di pengadilan internasional. Ya, karena ini melibatkan dua negara. Nanti mungkin saya sendiri kurang tahu teknisnya seperti apa terkait dengan hukum internasional, tapi yang saya tahu hukum internasional itu bisa dilakukan atau bisa dituntut atau bisa dikenakan dikenain pasal itu ketika itu melibatkan dua negara yang berbeda, setidaknya dua negara yang berbeda, gitu ya. Yang saya baca tentang ini ya, deklarasi Stockholm itu memang khusus di bidang pencemaran air, udara, dan tanah untuk di industri dan pertanian. Ya, nanti untuk detailnya saya kurang tahu ya. Mohon maaf saya kurang tahu apakah deklarasi Stockholm ini bisa digunakan untuk pertambangan. Saya kurang tahu, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa cari lebih detail, dibaca lebih detail seperti apa, apakah bisa ya deklarasi Stockholm. Tapi yang kemarin saya baca sedikit sekilas itu lebih ke pertanian sama industri ya. Kalau pertambangan saya kurang tahu, mohon maaf sekali. Gitu deh, Ira. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Atau mau berpendapat? Silahkan. Oke, karena mungkin tidak ada ya, mungkin karena sudah malam juga, sudah capek, mungkin udah ya Pak, terima saja Pak, iya Pak, oke Pak, gitu ya, masih seperti itu ya. Tapi saya harap mungkin karena topiknya juga terlalu berat-berat, mungkin ya, topik hukum gitu, topik pelanggaran apa gitu, atau mungkin upaya saya untuk mengajak teman-teman diskusi yang masih kurang begitu ya, upaya mungkin nanti saya coba cari cara lagi biar teman-temannya lebih aktif diskusi gitu. Itu ya mungkin karena saya harap ketika kuliah kita ini tidak hanya pemaparan materi saja, tapi kalau diskusi terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi teman-teman saya harap tadinya bisa berkomentar ya, bisa berkomentar apapun ya. Soalnya kan yang kita tahu kan kalau ada kasus itu kan kita sering komen ya, kalau ada berita, ada apa itu biasanya jari itu cepat komennya. Tapi kalau menyampaikan langsung itu mungkin takut salah atau takut terlihat kelihatan lucu gitu ya, atau kelihatan tanda kutip, kelihatan bodoh ketika berkomentar langsung. Jadi banyak yang ketika ngechat atau ketika komentarnya pakai jari itu bisa panjang, tapi ketika ngomong langsung itu mungkin terbatas atau malu atau takut terlihat lucu atau takut terlihat tanda kutip bodoh tadi. Tapi jangan takut ya, kalau di kelas saya pendapat apapun diterima ya, terkait atau termasuk hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting itu silahkan ya, namanya kita komentar boleh ya. Kenapa? Karena dari komentar-komentar itulah mungkin kita bisa mendapat hal yang sebenarnya kita tidak, yang ada tapi yang bisa kita lihat sebelumnya gitu. Jadi nanti minggu depan mungkin cara belajarnya kurang lebih sama, nanti kita cari berita, cari informasi, cari kasus, nanti silahkan kasus-kasus itu diceritakan, nanti teman-teman yang lain boleh berkomentar. Itu ya, mungkin karena sudah pukul 9:30 malam juga, saya sudah tinggal 7 menit lagi. Mungkin perkuliahan bisa saya cukupkan ya sampai di sini. Saya mohon maaf kalau hari ini kurang maksimal, tapi saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang teman-teman sharing, apa yang teman-teman tanyakan, apa yang teman-teman diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaannya atau untuk pendidikannya maupun untuk nanti ketika teman-teman bekerja. Jadi
Jadi ketika teman-teman melihat suatu fenomena, suatu kasus itu masalah tersebut bisa kita katakan salah atau benar ketika kita sudah tahu dasar hukumnya. Ya, dasar hukum ini ibaratnya sebagai suatu pedoman kebenaran. Ya, ketika hal ini di luar dari kebenaran ini, maka itu bisa menjadi suatu pelanggaran atau bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan nanti minggu depan jamnya tetap di jam tersebut, di jam 12:30 siang tadi. Ya, tadi kalau malam ini agak kurang sepertinya ya, kurang semangat. Ya, gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya end meeting ya. Makasih. Ya Bapak, terima kasih. Iya Bapak.